Assalamualaikum. Anda berada di channel Neng Story. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari kita bersholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang tenaga kerja wanita di negeri Arab yang rela menyerahkan kehormatannya kepada majikannya? Apa yang membuat seorang perempuan sanggup mengambil keputusan seberani itu? Apakah karena cinta? Karena uang? Atau ada rahasia besar yang tak terungkap? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ia menyimpan luka, air mata, dan penantian panjang seorang adik perempuan yang kehilangan kakaknya karena dosa masa lalu yang tak pernah ditebus. Dan semua dimulai dari satu perjanjian yang tak biasa. Dan jangan lupa, ketik asal daerah Anda di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Risma. Usianya 25 tahun. Gadis asal Cianjur yang datang ke Arab Saudi dengan satu tujuan, bekerja dan mengirim uang ke ibunya yang sakit-sakitan. Ia ditempatkan di Riyadh, menjadi pembantu rumah tangga di sebuah villa besar milik seorang saudagar parfum kaya bernama Tuan Fahad. Fahad adalah duda usia 50-an. Wajahnya tampak berwibawa dengan janggut putih dan mata tajam. Tak ada istri di rumah itu. Hanya ada Risma dan satu sopir tua yang jarang bicara. Awal bekerja, Risma merasa bersyukur. Majikannya ramah dan tak pernah marah. Bahkan sering membawakan makanan khas Arab ke dapur dan memanggilnya dengan lembut. Suatu malam, saat semua pekerjaan sudah selesai, Tuan Fahad memanggil Risma ke ruang tengah. "Risma, duduklah sebentar. Kau suka teh mint?" Risma ragu, tapi menjawab sopan. "Saya lebih suka teh manis biasa, Tuan." Fahad tertawa kecil. "Teh manis biasa? Seperti gadis desa, ya?" Hari demi hari, sapaan itu berubah menjadi perhatian. Lalu berubah lagi menjadi tatapan-tatapan aneh. Hingga pada satu malam, Risma dikagetkan dengan kalimat yang tak pernah ia bayangkan. "Aku ingin bicara serius denganmu, Risma. Aku ingin keturunan. Wanita-wanita Arab yang pernah bersamaku semuanya mandul. Aku sudah lelah mencari. Tapi kau sehat, muda, bersih. Jika kau bersedia memberiku anak, aku akan memberikan segalanya." Risma tak menjawab. Matanya membesar. Tangannya gemetar di balik gamis hitam. "Jangan jawab sekarang," lanjut Fahad. "Pikirkan baik-baik. Aku tak akan memaksa. Tapi aku ingin kau tahu tawaran ini serius. Dan tidak akan kutawarkan dua kali." Malam itu, Risma terkunci dalam diam di kamarnya. Ia menangis tanpa suara. Tapi bukan karena takut, melainkan karena satu nama yang terus terngiang di kepalanya. Sri Mulyani, kakaknya. Perempuan yang dulu juga bekerja di Arab. Yang pulang dalam kondisi hamil tua. Yang meninggal saat melahirkan anak laki-laki. Tanpa sempat mengucapkan satu nama pun. Siapa ayah dari bayi itu? Dan malam itu, di bawah langit Riyadh yang dingin, Risma tahu tawaran dari Fahad bukan sekadar ujian, tapi mungkin jawaban dari doanya selama ini. Masih di channel Neng Story. Keesokan harinya, matahari Riyadh belum sepenuhnya naik ketika Risma berdiri di depan pintu ruang kerja Tuan Fahad. Tangannya mengepal, napasnya berat, tapi wajahnya tegas. Tuan Fahad yang sedang duduk membaca berkas, menoleh dan tersenyum tipis. "Risma, kau sudah memikirkannya?" Risma menunduk sejenak, lalu menatap lurus ke arah pria itu. "Ya, saya bersedia mengandung anak Anda." Fahad terdiam, tak menyangka akan secepat itu. Tapi Risma menambahkan satu kalimat yang membuat pria itu mengernyit. "Dengan satu syarat, jangan pernah tanyakan alasan saya bersedia." Fahad menutup berkas di tangannya. "Itu syarat yang aneh." "Saya tahu. Apakah kau butuh uang lebih? Atau ancaman?"
Risma menggeleng pelan. Bukan karena itu. Tapi ini keputusan saya. Dan saya hanya ingin menjalaninya dengan tenang. Akhirnya, Fahad menyetujui syarat itu. Ia bahkan menyiapkan kamar khusus untuk Risma, makanan bergizi, dan pemeriksaan rutin ke klinik khusus wanita. Semua dilakukan diam-diam. Tak seorang pun di rumah itu tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Tuan dan pembantunya. Waktu berjalan. Perut Risma mulai membesar. Tapi tak ada binar bahagia di matanya. Ia justru semakin pendiam. Sering terduduk di halaman belakang, menatap langit. Kadang menangis diam-diam sambil memegang perutnya. Suatu malam, sopir tua bernama Karim memergokinya sedang berbicara sendiri di bawah pohon kurma. "Anak kecil, maaf. Saya dengar kau bicara sendiri barusan." Risma tersenyum tipis. "Saya sedang berbicara pada anak saya, Pak Karim." "Anakmu? Maksudmu dari Tuan Fahad?" Risma hanya tersenyum lagi. Tak menjawab. Tapi matanya berkaca. Karim mendekat dan duduk di sampingnya. "Kenapa kau terlihat seperti orang yang sedang berduka, bukan wanita yang sedang mengandung anak bangsawan?" Risma menatap langit dan menjawab pelan. "Karena ini bukan tentang harta. Ini tentang kebenaran yang harus saya tuntaskan. Kebenaran yang sudah lama dikubur di negeri saya." Karim tak mengerti. Tapi ia tahu, sejak hari itu, tak ada yang biasa dari perempuan muda bernama Risma ini. Di dalam kamar, di bawah tempat tidur, Risma menyimpan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto lama seorang wanita dengan wajah mirip dirinya. Di foto itu tertulis, "Sri Mulyani, 2015. Bersama foto itu ada selembar surat lama yang warnanya sudah menguning. "Risma, jika suatu hari kau bisa ke Arab, temukan siapa laki-laki yang tega meninggalkanku saat aku mengandung. Aku hanya tahu satu nama, Fahad bin Abdul Karim. Dia pemilik toko parfum tempatku bekerja. Aku mohon, jangan biarkan anakku tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya." Surat itu ditulis oleh kakaknya sebelum meninggal. Dan kini, Risma tahu, dia sudah sangat dekat dengan kebenaran yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang. Masih di channel Neng Story. Hari-hari berlalu dengan hening yang menggigit. Perut Risma semakin membesar. Tapi tak sekalipun ia menampakkan kegembiraan seperti wanita hamil pada umumnya. Tak ada swafoto. Tak ada cerita. Hanya doa-doa lirih di atas sajadah tiap malam. Dan tangis sunyi yang ia sembunyikan di balik bantal. Tuan Fahad memperhatikannya dari kejauhan. Ia mulai merasa ganjil. Perempuan itu tidak menuntut apa-apa. Tidak juga membicarakan masa depan bayi mereka. Ia hanya diam. Seolah sedang menjalankan sesuatu yang tidak benar-benar ia inginkan. Suatu sore, Fahad masuk ke kamar tempat Risma beristirahat. Ia membawa sebotol madu dan 2 gelas kecil. "Aku pikir kau suka manis. Ini madu dari Yaman." Risma menerima dengan sopan. "Terima kasih, Tuan." Tapi Fahad menatapnya serius. "Aku ingin tahu siapa sebenarnya kamu." Risma tertegun, tapi tetap menjaga nada suaranya tetap tenang. "Saya hanya pembantu biasa, Tuan." "Bukan. Sejak awal kau datang, kau seperti tahu terlalu banyak. Tentang aku, tentang tempat ini, bahkan tentang wanita-wanita yang pernah bekerja di sini." Risma hanya tersenyum. "Saya banyak mendengar cerita dari teman sesama TKW, itu saja." Tuan Fahad tak percaya sepenuhnya, tapi ia memilih diam. Malam harinya, ketika seluruh rumah terlelap, Risma kembali membuka kotak kecil itu. Ia menatap foto kakaknya, Sri Mulyani, dan 1 lembar foto lain yang tak pernah ia perlihatkan pada siapapun. Foto seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Kulit sawo matang, mata bulat, senyum yang sangat mirip dengan Tuan Fahad. Itu adalah Ibrahim, keponakannya, anak dari Sri Mulyani. Anak yang kini diasuh ibunya di kampung halaman. Anak yang lahir tanpa pernah tahu siapa ayahnya.
Maafkan Risma ya, Nak. Bisik Risma pelan pada perutnya. Kau akan punya saudara seayah. Tapi takkan Risma biarkan dia tumbuh dalam kebohongan seperti Ibrahim. Beberapa hari kemudian, Risma jatuh pingsan di dapur. Karim, sopir tua yang sejak awal mencurigai ada yang janggal, membawanya ke kamar dan memanggil dokter. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan Risma mengalami tekanan darah turun karena stres berat. Tuan Fahad panik. Ia duduk di sisi ranjang Risma yang masih belum sadar. Risma, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau seperti membawa beban yang bukan milikmu? Beberapa jam kemudian, Risma terbangun. Dengan suara lemah, ia hanya berkata, "Saya baik-baik saja, Tuan. Saya hanya ingin anak ini lahir sebelum kebenaran datang." Kata-kata itu membuat Fahad makin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang ia lupakan. Sesuatu dari masa lalunya. Malam itu, ia menyendiri di ruang kerja, membuka kembali catatan lama tentang mantan-mantan pegawainya. Ia menemukan satu nama yang membuat darahnya berdesir. Sri Mulyani, TKW asal Indonesia, bekerja selama 6 bulan, lalu tiba-tiba pulang dengan alasan sakit, tanpa surat, tanpa laporan, menghilang begitu saja. Fahad memejamkan mata. Ingatan lamanya mulai muncul. Perempuan muda yang dulu ia goda, yang ia tinggalkan tanpa pesan. Dan sekarang, adiknya tengah mengandung anaknya. Masih di channel Neng Story. Pagi itu, suasana di rumah Tuan Fahad tampak biasa. Tapi di balik tembok kamar Risma, terjadi sesuatu yang tak biasa. Saat Risma tengah mandi, pembantu kebersihan yang baru bekerja tanpa sengaja menyapu kolong tempat tidur dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terikat dengan kain batik. "Apa ini?" gumamnya sambil mengangkat kotak itu dan meletakkannya di atas meja kecil dekat ranjang. Tak lama setelah itu, Tuan Fahad melintas di lorong dan melihat pintu kamar Risma terbuka. Ia menoleh dan melihat kotak itu. Entah kenapa, hatinya merasa tertarik. Ia melangkah masuk perlahan. Dibukanya kotak itu dengan rasa penasaran. Dan saat ia melihat isi di dalamnya, napasnya tercekat. Foto seorang wanita muda dengan wajah Indonesia. Wajah itu familiar. Di balik foto itu tertulis nama, Sri Mulyani, 2015. Dan di bawahnya, terselip satu lembar hasil tes DNA yang masih tersegel rapi. Fahad duduk di ranjang. Tangannya gemetar saat membuka hasil laboratorium itu. Nama anak, Ibrahim bin Abdul Karim. Ibu kandung, Sri Mulyani. Ayah biologis, Abdul Karim bin Fahad. Tubuh Fahad membeku. Ia membaca lembaran itu berulang kali, berharap ada kesalahan. Tapi jelas sekali, anak itu adalah darah dagingnya. Tak lama, Risma keluar dari kamar mandi. Ia mendapati Tuan Fahad duduk membelakangi jendela, memegang dokumen itu. Risma menahan napas. Tangannya langsung refleks menutupi perutnya yang membesar. Tapi ia tahu, waktunya telah tiba. Fahad berbalik. Wajahnya kaku. Matanya merah. "Kau adik Sri Mulyani?" tanyanya nyaris berbisik. Risma mengangguk pelan. "Ya, saya adiknya." "Kenapa tidak kau katakan dari awal?" Risma menatapnya tajam. "Kalau saya bilang dari awal, apakah Anda akan peduli? Atau akan mengusir saya seperti dulu Anda buang kakak saya tanpa rasa bersalah?" Fahad terdiam. Wajahnya memucat. Risma melanjutkan dengan suara bergetar. "Kakak saya pulang dalam keadaan hamil, Tuan. Ia tidak pernah menyebut siapa ayah anaknya. Tapi ia tinggalkan surat untuk saya. Ia minta saya mencari pria bernama Fahad bin Abdul Karim. Dia meninggal setelah melahirkan." Fahad memalingkan wajah. Napasnya berat. Ia meremas hasil tes DNA itu di tangannya. "Dan anak itu?" tanyanya lirih. "Ibrahim. Sekarang berumur 8 tahun. Ia tinggal dengan ibu saya.
Dia sering bertanya siapa ayahnya. Dan saya tidak pernah tahu harus jawab apa. Tangis Risma pecah. Tapi ia segera mengusapnya. Itulah kenapa saya datang ke sini. Bukan karena uang. Bukan karena ingin jadi istrimu. Tapi karena saya ingin anak ini. Ia menepuk lembut perutnya. Lahir dengan nama yang utuh. Dengan identitas yang jelas. Tidak seperti keponakan saya. Fahad menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria itu merasa telanjang di hadapan seorang perempuan yang ia anggap lemah. Saya tidak ingin balasan apa-apa, Tuan. Setelah anak ini lahir, saya akan pulang. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa dosa masa lalu tak pernah benar-benar bisa dikubur. Masih di channel Neng Story. Hari-hari setelah rahasia itu terbongkar, suasana di rumah megah milik Tuan Fahad berubah sunyi. Tak ada lagi sapaan hangat atau jamuan teh. Tak ada lagi percakapan basa-basi. Semuanya digantikan oleh diam, dan rasa bersalah yang menggantung di antara dinding dan waktu. Risma tetap menjalankan tugas rumah seperti biasa. Tapi ia tahu, tatapan Tuan Fahad kini tak lagi sama. Bukan lagi tatapan penuh keinginan, tapi lebih seperti penebusan yang tak sempat ia ucapkan. Malam itu, Fahad duduk sendiri di ruang kerjanya. Di atas meja, tergeletak dua foto. Satu foto bayi yang dikirimkan Risma melalui ponselnya. Foto Ibrahim kecil yang sedang tertawa di depan rumah panggung di kampung. Dan satu lagi, foto Sri Mulyani saat masih bekerja di Arab. Maafkan aku. Gumam Fahad lirih. Sambil menunduk, menahan perih yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Sementara itu, Risma mulai menghitung hari menuju persalinan. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-8. Namun tubuhnya mulai melemah. Dokter yang memeriksanya berkata, "Kamu harus istirahat total, Nona. Terlalu banyak tekanan bisa membahayakan kandunganmu." Tapi bagaimana bisa ia istirahat? Jika tiap malam ia dihantui wajah almarhum kakaknya? Jika tiap doa ia panjatkan sambil menggenggam foto keponakannya yang belum tahu siapa ayahnya? Dalam sepinya, Risma berbicara pada bayinya. "Anakku, kau akan lahir dengan nama yang jelas. Kau tidak akan menanggung luka seperti Ibrahim. Dan kau tidak akan jadi penghapus dosa siapapun. Kau adalah cahaya yang datang membawa kebenaran." Beberapa hari kemudian, Karim si sopir tua datang membawa secari kertas dan memberikannya diam-diam pada Risma. "Tuan Fahad memintaku mengurus ini. Ini surat pengakuan resmi, dengan stempel kerajaan. Ia mengakui anak dalam kandunganmu sebagai darah dagingnya." Risma menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar. "Dia juga meminta aku untuk mengantarkan ini ke Indonesia," lanjut Karim sambil menunjukkan sebuah amplop besar. Isinya dokumen adopsi, uang tabungan, dan surat permintaan maaf untuk ibumu. Juga untuk Ibrahim. Air mata Risma tak terbendung. Tapi bukan karena senang. Melainkan karena luka itu akhirnya diakui. Meski oleh pria yang sangat terlambat menyadari kesalahannya. Malam menjelang, Risma duduk di teras rumah sambil menatap langit Riyadh. Dari kejauhan, Tuan Fahad berjalan mendekat, membawa 2 gelas teh. Ia duduk tanpa berkata-kata, lalu membuka suara dengan suara berat. "Aku tahu aku tak bisa mengembalikan waktu. Tapi jika kau izinkan, aku ingin menebusnya meski tak sebanding dengan luka yang sudah kubuat." Risma menatapnya. "Bukan saya yang butuh penebusan, tapi anak-anak itu." Dan untuk pertama kalinya sejak Sri Mulyani meninggal, Fahad mengangguk pelan. Masih di channel Neng Story. Hari itu langit Riyadh diselimuti mendung tipis. Angin bertiup pelan, seperti menyiapkan tempat untuk menyambut satu nyawa baru yang akan lahir di tanah penuh rahasia ini. Risma berbaring di ranjang rumah sakit swasta yang diam-diam dipesan Tuan Fahad untuk persalinannya. Tubuhnya lemah, nafasnya terengah. Tapi di matanya tak ada ketakutan. Hanya ada harapan,
agar tangisan pertama bayi itu bisa menggugurkan semua luka yang selama ini ia pendam. Dokter dan perawat bersiap. Karim menunggu di lorong rumah sakit. Tuan Fahad berdiri gelisah di ruang tunggu khusus. Wajahnya pucat. Tangannya terus menggenggam tas kecil berisi surat pengakuan dan kalung emas bertuliskan nama bayi yang sudah ia siapkan. Maryam binti Fahad. Tiba-tiba, dari ruang bersalin, terdengar teriakan pilu. Perawat berlari keluar. Persalinan berjalan lambat. Tekanan darah ibunya turun. Fahad berdiri panik. Apa yang bisa aku lakukan? Dokter hanya menjawab singkat. Berdoalah. Dia berjuang bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk seluruh luka hidupnya. Beberapa menit kemudian, tangisan itu terdengar. Tangisan bayi perempuan yang begitu nyaring, memecah sunyi lorong rumah sakit. Semua orang berdiri. Fahad menatap pintu yang perlahan terbuka. Seorang perawat keluar sambil tersenyum kecil. Bayinya lahir selamat. Perempuan. Tapi ibunya masih belum sadarkan diri. Ia kehilangan banyak tenaga. Fahad mengambil bayi itu dalam pelukan pertamanya. Tubuh mungil dengan mata terpejam. Kulit sawo matang seperti ibunya dan bibir mungil yang tiba-tiba membentuk senyum kecil saat didekap. Maryam. Bisik Fahad. Engkau lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Beberapa jam kemudian, Risma membuka matanya perlahan. Ia melihat langit-langit putih kamar rumah sakit. Lalu suara itu terdengar. Risma, anakmu selamat. Dia sangat cantik. Tuan Fahad duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan Risma. Risma tersenyum lemah. Terima kasih, sudah tidak membuangnya seperti dulu kau buang darah daging kakak saya. Fahad menunduk. Aku tahu. Aku salah. Tapi izinkan aku memperbaikinya. Walau hanya sedikit. Risma menatap wajah Fahad dalam-dalam. Ia tahu, lelaki itu bukan orang baik. Tapi ia juga bukan iblis. Ia hanya manusia yang sedang belajar menerima akibat dari kesalahan masa lalu. Kalau begitu, izinkan aku pulang setelah sembuh. Aku ingin Maryam tumbuh di tanah kelahiranku, bersama ibuku dan Ibrahim. Fahad terdiam, tapi akhirnya mengangguk. Baik, tapi aku akan datang. Sekali waktu. Untuk melihat dua anakku tumbuh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di Arab, Risma tidur dengan tenang. Di sampingnya, Maryam terlelap dalam bedong putih bersih. Dan di luar jendela, seorang pria tua berdiri dalam gelap, menatap kamar itu. Dengan tangan bergetar, ia membuka ponsel, memotret cahaya dari balik jendela dan berbisik lirih. Maafkan aku, Sri Mulyani. Setidaknya sekarang kebenaran itu telah lahir. Masih di channel Neng Story. 3 minggu telah berlalu sejak Maryam lahir. Risma sudah pulih sepenuhnya. Meski bekas luka persalinan masih terasa setiap kali ia berdiri terlalu lama. Namun luka yang lebih dalam, yang bersarang di hatinya bertahun-tahun, justru mulai perlahan sembuh. Di kamar sederhana rumah itu, Maryam tidur nyenyak dalam dekapan Risma. Tubuh mungil itu dibedong kain batik kiriman ibunya dari kampung. Di dinding kamar tergantung satu figura kecil berisi foto. Maryam, Risma, dan Ibrahim yang kini sedang menunggu mereka di tanah air. Pagi itu, Karim mengetuk pintu dan masuk sambil membawa 2 tiket pesawat. Ini tiket untukmu dan bayi. Keberangkatan besok malam ke Jakarta. Risma mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Pak Karim. Dan ini, katanya sambil menyerahkan sebuah map bersegel. Surat resmi dari Tuan Fahad. Berisi pengakuan tertulis dan akta kelahiran Maryam. Di sana tercatat nama lengkapnya. Risma membuka map itu perlahan. Matanya menatap baris demi baris tulisan resmi berbahasa Arab dan Indonesia. Di bagian atas tercetak jelas. Nama anak, Maryam binti Fahad bin Abdul Karim. Ibu kandung, Risma binti Juhari.
Tempat lahir, Riyadh, Arab Saudi. Air mata Risma mengalir pelan. Tapi kali ini bukan karena luka. Tapi karena keadilan yang akhirnya datang. Terlambat, ya. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sore menjelang, Tuan Fahad memanggil Risma ke halaman belakang. Ia duduk di kursi rotan, mengenakan jubah putih, dan di sampingnya terletak satu bingkisan besar berisi baju bayi, mainan, dan beberapa buku. Aku tidak akan menahanmu, Risma. Tapi izinkan aku titipkan ini untuk Maryam. Dan satu lagi. Ia menyerahkan sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada nomor rekening atas nama anakmu. Uang itu bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk bekal hidupnya nanti, agar dia tak pernah merasa tak diinginkan. Risma menerimanya dengan pelan. Terima kasih, Tuan. Saya tidak akan mengajarinya untuk membenci. Tapi saya juga tidak akan memaksanya mencintai. Biar waktu yang menjawab semua. Fahad mengangguk. Tatapan matanya kosong. Tapi ada rasa lega yang tak bisa disembunyikan. Malam keberangkatan tiba. Karim mengantar mereka ke bandara. Risma mengenakan kerudung lembut warna biru muda, membawa Maryam yang terlelap di pelukannya. Saat akan masuk ke imigrasi, seseorang memanggil dari kejauhan. Risma. Ia menoleh. Tuan Fahad berdiri di balik pembatas bandara. Tak lagi dengan jubah mewah, hanya baju sederhana dan sorban kecil. Ia melambai pelan. Risma membalas lambaian itu, lalu berbalik menuju gerbang keberangkatan. Di dalam pesawat, saat lampu kabin mulai meredup, Risma menatap jendela. Awan gelap menggulung di luar. Tapi dalam hatinya, sudah terang. Ia tahu, anak ini akan tumbuh dalam cinta. Dan saat nanti Ibrahim bertanya siapa ayahnya, Risma tidak akan lagi tertunduk. Ia akan buka lemari kayu kecil, menunjukkan dua nama, Fahad dan Maryam. Cerita selesai. Alhamdulillah. Kisah ini telah sampai pada akhirnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tentang kekuatan seorang wanita dalam memegang amanah, menjaga harga diri, serta membongkar kebenaran dengan cara yang sabar dan bermartabat. Bahwa kesalahan masa lalu, sekecil apapun, pada akhirnya akan menuntut pertanggungjawaban, bahkan dalam bentuk yang tak kita duga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zalzalah ayat 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, ayat 8 menyambung. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kisah ini adalah fiksi belaka, disusun dengan pendekatan cerita seolah nyata agar pesan moralnya lebih mengena dan menyentuh. Nama, karakter, serta kejadian dalam cerita bukan berdasarkan kisah hidup siapapun secara spesifik. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah seperti ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya, silakan like, berikan komentar, dan subscribe channel ini. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.